Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farizal Dwi Arfianto dari Universitas Bosowa Fakultas Psikologi Prodi Psikologi dari kelas H dengan NIM 4524091026. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pemahaman konsep ontologi di filsafat ilmu. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja menjelaskan materinya. Baik, ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal mula alam pikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi. Yang tertua di antara segenap filsafat Yunani yang kita kenal adalah Thales, atau perenungannya terhadap air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Dalam persoalan ontologi, orang menghadapi persoalan bagaimanakah kita menerangkan hakikat dari segala yang ada ini. Pertama kali orang dihadapkan pada adanya dua macam kenyataan. Yang pertama, kenyataan yang berupa materi atau kebenaran, dan yang kedua, kenyataan yang berupa rohani atau kejiwaan. Pembicaraan tentang hakikat sangatlah luas, yaitu segala yang ada dan yang mungkin ada. Hakikat adalah realitas, realita adalah kerealan. Real artinya kenyataan yang sebenarnya. Jadi hakikat adalah kenyataan sebenarnya sesuatu, bukan kenyataan sementara atau keadaan yang menipu. Juga bukan kenyataan yang purba yang mengeluarkan semua benda. Jadi asal semua benda hanya satu saja, yaitu air. Noeng Muhajir dalam bukunya Filsafat Ilmu mengatakan, ontologi membahas tentang yang ada yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada yang universal, menampilkan pemikiran semesta universal. Ontologi berusaha mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan atau dalam rumusan Lorentz bagus, menjelaskan yang ada yang meliputi semua realitas dalam semua bentuknya. Sedangkan menurut Jujun Surya Sumantri dalam Pengantar Ilmu dalam perspektif mengatakan, ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkataan lain suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Sementara itu Dardiri dalam bukunya Humaniora, Filsafat dan Logika mengatakan, ontologi adalah menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara yang berbeda, di mana entitas dari kategori-kategori yang logis yang berlainan seperti objek-objek fisis, hal universal dan abstraksi dapat dikatakan ada. Dalam kerangka tradisional, ontologi dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip umum dari hal ada. Sedangkan dalam hal pemakaiannya, akhir-akhir ini ontologi dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada. Sidi Ghazalba dalam bukunya Sistematika Filsafat mengatakan, ontologi mempersoalkan sifat dan keadaan terakhir dan kenyataan. Karena itu, ia disebut ilmu hakikat. Hakikat yang bergantung pada pengetahuan. Dalam agama, ontologi memikirkan tentang Tuhan. Amsal Bakhtiar dalam bukunya Filsafat Agama, ia mengatakan ontologi berasal dari kata ontos atau sesuatu yang berwujud. Ontologi adalah teori atau ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Ontologi tidak banyak berdasar pada alam nyata, tapi berdasar pada logika semata-mata. Dari beberapa pengetahuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, menurut bahasa, ontologi ialah berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontosoda dan logos ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Dan yang kedua, menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1636 Masehi untuk menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis. Dalam perkembangannya, Christian Wolff
tahun 1679 sampai 1754 Masehi membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum dimaksudkan sebagai istilah lain dari ontologi. Dengan demikian, metafisika umum atau ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Sedangkan metafisika khusus masih dibagi lagi menjadi kosmologi, psikologi, dan teologi. Kosmologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang alam semesta. Psikologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang jiwa. Dan teologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang Tuhan. Di dalam pemahaman ontologi dapat ditemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran. Yang pertama yaitu monoisme. Pahaman ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari keseluruhan kenyataan itu hanyalah itu saja, atau hanyalah satu saja. Tidak mungkin dua, haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Haruslah salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan membentuk perkembangan yang lainnya. Istilah monisme oleh Thomas Davidson disebut dengan block universe. Pahaman ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran. Yang pertama ialah materialisme. Materialisme, aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering disebut juga dengan naturalisme, menurut bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. 12 yang ada hanyalah materi. Yang lainnya, jiwa atau ruh, tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Jiwa atau ruh itu hanyalah merupakan akibat saja dari proses gerakan kebenaran dengan salah satu cara tertentu. Kalau dikatakan bahwa materialisme sering disebut naturalisme, sebenarnya ada sedikit perbedaan di antara dua pemahaman itu. Namun, begitu materialisme dapat dianggap suatu penampakan diri dari naturalisme, naturalisme berpendapat bahwa alam saja yang ada, yang lainnya di luar alam tidak ada. Yang dimaksud alam di sini ialah segala-galanya meliputi benda dan ruh. Jadi benda dan ruh sama nilainya dianggap sebagai alam yang satu. Sebaliknya, materialisme menganggap ruh adalah kejadian dari benda, jadi tidak sama nilai benda dan ruh seperti dalam naturalisme. Dari segi dimensinya, pemahaman ini sering dikaitkan dengan teori atomisme. Menurut teori ini, semua materi tersusun dari sejumlah bahan yang disebut unsur. Unsur-unsur itu bersifat tetap, tak dapat dirusakkan. Bagian-bagian yang terkecil dari unsur itulah yang dinamakan atom-atom. Atom dari unsur sama, rupanya sama pula, dan sebaliknya. Namun perbedaannya hanya mengenai berat dan besarnya. Mereka bisa bersatu menjadi molekul yang terkecil dari atom-atom itu. Jadi, materialisme menganggap bahwa kenyataan ini merupakan suatu mekanis seperti suatu mesin yang besar. Aliran pemikiran ini dipelopori oleh bapak filsafat yaitu Thales tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa unsur asal adalah air karena pentingnya bagi kehidupan. Anaximander tahun 558 sampai 528 sebelum Masehi berpendapat bahwa unsur asal itu adalah udara dengan alasan bahwa udara adalah merupakan sumber dari segala kehidupan. Demokritos pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi berpendapat bahwa hakikat alam ini merupakan atom-atom yang banyak jumlahnya, tak dapat dihitung dan amat halus. Atom-atom inilah yang merupakan asal dari kejadian alam. Dalam perkembangannya, sebagai aliran yang paling tua, pemahaman ini timbul dan tenggelam seiring roda kehidupan manusia yang selalu diwarnai dengan filsafat dan agama. Alasan mengapa aliran ini berkembang sehingga memperkuat dugaan bahwa yang merupakan hakikat adalah yang pertama, pada pikiran yang masih sederhana, apa yang kelihatan
yang dapat diraba biasanya dijadikan kebenaran terakhir. Pikiran sederhana tidak mampu memikirkan sesuatu di luar ruang yang abstrak. Yang kedua, penemuan-penemuan menunjukkan betapa bergantungnya jiwa pada badan. Oleh sebab itu, peristiwa jiwa selalu dilihat sebagai peristiwa jasmani. Jasmani lebih menonjol dalam peristiwa ini. Dan yang ketiga, dalam sejarahnya, manusia memang bergantung pada benda seperti pada padi. Dewi Sri dan Tuhan muncul dari situ. Kesemuanya ini memperkuat dugaan bahwa yang merupakan hakikat adalah benda. Lalu kita masuk ke aliran yang kedua, ialah idealisme. Sebagai lawan materialisme, idealisme adalah aliran yang dinamakan juga dengan spiritualisme. Idealisme berarti serba cita, sedangkan spiritualisme berarti serba ruh. Idealisme diambil dari kata ide, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sejenisnya, yaitu sesuatu yang tidak terbentuk dan menempati ruang. Materi atau zat itu hanyalah suatu jenis dari penjelmaan rohani. Alasan aliran ini yang menyatakan bahwa hakikat benda adalah rohani, spirit atau sebangsanya adalah yang pertama, yaitu nilai ruh lebih tinggi daripada badan, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Ruh ini dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badannya, bayangan atau penjelmaannya saja. Yang kedua, manusia lebih dapat memahami dirinya daripada dunia luar dirinya. Dan yang ketiga, materi ialah kumpulan energi yang menempati ruang benda, tidak ada yang ada energinya itu saja. Materi bagi penganut idealisme sebenarnya tidak ada. Segala kenyataan ini termasuk kenyataan manusia adalah sebagai ruh. Ruh itu tidak hanya menguasai manusia perorangan, tetapi juga kebudayaan. Jadi kebudayaan adalah perwujudan dari alam cita-cita dan cita-cita itu adalah ruhani. Karenanya aliran ini dapat disebut idealisme dan dapat disebut spiritualisme. Dalam perkembangannya, aliran ini ditemui pada ajaran Plato pada tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi. Dengan teori idenya, menurutnya tiap-tiap yang ada di alam semesta ini mesti ada idenya, yaitu konsep universal dari tiap sesuatu. Alam nyata yang menempati ruang ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam ide itu. Dalam menjelaskan hakikat ide tersebut, Plato mengarang mitos penunggu gua yang dimuatnya di dalam dialog Politia yang dikutipkannya. Manusia dapat dibandingkan dengan orang-orang tahanan yang sejak lahirnya terkurung dan terbelenggu di dalam gua. Di belakang mereka ada api menyala, sementara mereka hanya dapat menghadap ke dinding gua. Beberapa orang budak berlian berjalan-jalan di depan api itu sambil memikul bermacam-macam benda. Hal itu mengakibatkan bermacam-macam bayangan yang jatuh pada dinding gua. Karena orang-orang tahanan itu tidak dapat melihat ke belakang, mereka hanya menyaksikan bayangan, dan bayangan itu disangka mereka sebagai realitas yang sebenarnya dan tidak ada lagi realitas. Namun, setelah beberapa waktu seorang tahanan dilepaskan, ia melihat di belakang mereka, yaitu di mulut gua, ada api yang menyala. Ia mulai memperkirakan bahwa bayangan-bayangan yang disaksikan mereka tadi bukanlah realitas yang sebenarnya. Lalu ia diantar keluar gua dan ia melihat matahari yang menyilaukan matanya. Mulailah ia berpikir bahwa ia sudah meninggalkan realitas. Namun berangsur-angsur ia pun menginisiatif bahwa justru itulah realitas yang sebenarnya. Dan ia menyadari bahwa dulu ia belum pernah menyaksikannya. Lalu ia kembali ke dalam gua, ke tempat kawan-kawannya yang masih diikat di situ. Ia bercerita kepada teman-temannya bahwa yang dilihat mereka pada dinding gua itu bukanlah realitas yang sebenarnya, melainkan hanyalah bayangan. Namun kawan-kawannya tidak mempercayai perkataannya, dan seandainya mereka tidak terbelenggu, pasti ia akan membunuh siapa saja yang mencoba melepaskan mereka dari belenggunya. Kalimat terakhir ini mengiaskan kematian Socrates.
Penjelasan mitos ini adalah bahwa gua adalah dunia yang ditangkap oleh indera. Kebanyakan orang dapat diumpamakan orang tahanan yang terbelenggu. Mereka menerima pengalaman spontan begitu saja. Namun ada beberapa yang mulai memperkirakan bahwa realitas inderawi adalah bayangan. Mereka adalah filosof. Mula-mula mereka merasa heran, tetapi berangsur-angsur mereka menemukan ide yang baik, yaitu matahari sebagai realitas tertinggi. Untuk mencapai kebenaran yang sebenarnya, itu manusia harus mampu melepaskan diri dari pengaruh indera yang menyesatkan itu. Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi memberikan sifat kerohaniannya dengan ajaran yang menggambarkan alam ide itu sebagai sesuatu tenaga yang berada dalam benda-benda dan menjalankan pengaruhnya dari dalam benda itu. Pada filsafat modern, pandangan ini mula-mula kelihatan pada George Berkeley pada tahun 1685 sampai 1753 Masehi yang menyatakan objek-objek fisik adalah ide-ide. Kemudian Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 Masehi. Ada juga Fichte pada tahun 1762 sampai 1814 Masehi, Hegel 1770 sampai 1830 Masehi, dan Schelling pada tahun 1775 sampai 1854 Masehi. Jadi kali ini kita masuk ke pandangan pokok pemikiran yang kedua, yaitu dualisme. Setelah kita memahami bahwa hakikat itu satu, baik materi ataupun rohani, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa hakikat itu ada dua. Aliran ini disebut dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Benda dan ruh, jasad dan spirit. Materi bukan muncul dari ruh dan ruh bukan muncul dari benda. Sama-sama hakikat. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama azali dan abadi. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alam ini. Tokoh pemahaman ini adalah Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 Masehi, yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Ia menambahkan kedua hakikat ini dengan istilah dunia kesadaran, yaitu ruhani, dan dunia ruang, yaitu kebendaan. Ini tercantum dalam bukunya yang berjudul Discours de la Méthode pada tahun 1637 dan Méditation de Prima Philosophia pada tahun 1641. Dalam bukunya ini pun, ia menuangkan metodenya yang terkenal dengan Cogito Discretus, metode keraguan Descartes. Di samping Descartes, ada juga Benedictus de Spinoza pada tahun 1632 sampai 1677 Masehi, dan Dietrich Wilhelm von Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716 Masehi. Descartes meragukan segala sesuatu yang dapat diragukan. Mula-mula ia mencoba meragukan semua yang dapat diindra, objek yang sebenarnya tidak mungkin diragukan. Dia meragukan badannya sendiri. Keraguan itu menjadi mungkin karena pada pengalaman mimpi, halusinasi, ilusi, dan juga pada pengalaman dengan ruh halus, ada yang sebenarnya itu tidak jelas. Di dalam mimpi, seolah-olah seorang mengalami sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi persis seperti tidak mimpi. Begitu pula pada pengalaman halusinasi, ilusi, dan kenyataan gaib, tidak ada batas yang tegas antara mimpi dan jaga. Aku yang sedang ragu ini disebabkan oleh aku berpikir. Kalau begitu, aku berpikir pasti ada dan benar. Jika berpikir ada, berarti aku ada, sebab yang berpikir itu aku. Cogito ergo sum, aku berpikir jadi aku ada. Pahaman ini kemudian terkenal dengan rasionalisme, yaitu pahaman filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Umumnya,
Manusia tidak akan mengalami kesulitan untuk menerima prinsip dualisme ini, karena setiap kenyataan lahir dapat segera ditangkap oleh panca indera kita, sedangkan kenyataan batin dapat segera diakui adanya oleh akal dan perasaan hidup. Adapun pandangan pokok pemikiran yang ketiga ialah pluralisme. Pahaman ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Tokoh aliran ini pada masa Yunani kuno adalah Anaxagoras dan Empedocles yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Tokoh modern aliran ini adalah William James pada tahun 1842 sampai 1910 Masehi, kelahiran New York dan terkenal sebagai seorang psikolog dan filosof Amerika. Dalam bukunya yaitu The Meaning of Truth, James mengemukakan tiada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, lepas dari akal yang mengenal. Sebab pengalaman kita berjalan terus dan segala yang kita anggap benar adalah perkembangan pengalaman itu senantiasa berubah, karena dalam praktiknya apa yang kita anggap benar dapat dikoreksi oleh pengalaman berikutnya. Oleh karena itu, tiada kebenaran yang mutlak. Yang ada adalah kebenaran-kebenaran, yaitu apa yang benar dalam pengalaman yang khusus, yang setiap kali dapat diubah oleh pengalaman berikutnya. Kenyataan terdiri dari banyak kawasan yang berdiri sendiri. Dunia bukanlah suatu universum, melainkan suatu multiversum. Dunia adalah suatu dunia yang terdiri dari banyak hal yang beraneka ragam atau pluralis. Baik, kali ini kita masuk ke pandangan pokok pikiran yang keempat, yaitu nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgenev dalam novelnya Father and Children yang ditulis pada tahun 1862 di Rusia. Dalam novel Bazarov sebagai tokoh sentral mengatakan lemahnya kutukan ketika ia menerima ide nihilisme. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada semenjak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Gorgias pada tahun 483 sampai 360 sebelum Masehi, yang memberikan 3 proposi tentang realitas. Yang pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Realitas itu sebenarnya tidak ada. Bukanlah Zeno yang juga pernah sampai pada kesimpulan bahwa hasil pemikiran itu selalu tiba pada paradoks. Kita harus menyatakan bahwa realitas itu tunggal dan banyak, terbatas dan tak terbatas, dicipta dan tak diciptakan. Karena kontradiksi tidak dapat diterima, maka pemikiran lebih baik tidak menyatakan apa-apa tentang realitas. Dan yang kedua, bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ini disebabkan oleh penginderaan itu tidak dapat dipercaya. Penginderaan itu sumber ilusi. Akal juga tidak mampu meyakinkan kita tentang bahan alam semesta ini, karena kita telah dikungkung oleh dilema subjektif. Kita berpikir sesuatu dengan kemauan atau ide kita yang kita terapkan pada fenomena. Yang ketiga, sekalipun realitas itu tidak dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Tokoh lain dari aliran ini ada Friedrich Nietzsche pada tahun 1844 sampai 1900 Masehi. Dilahirkan di Rocken di Prusia.
di Rusia dari keluarga pendeta. Dalam pandangannya bahwa Allah sudah mati, Allah Kristiani dengan segala perintah dan larangannya sudah tidak merupakan rintangan lagi. Dunia terbuka untuk kebebasan dan kreativitas manusia. Mata manusia tidak lagi diarahkan pada suatu dunia di belakang atau di atas dunia di mana ia hidup. Nietzsche mengakui bahwa pada kenyataan moral di Eropa sebagian besar masih bersandar pada nilai-nilai Kristiani, tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa nilai-nilai itu akan lenyap. Dengan sendirinya, itu manusia modern terancam nihilisme. Dengan demikian, ia sendiri harus mengatasi bahwa itu dengan menciptakan nilai-nilai baru dengan transvaluasi semua nilai. Baik, kita masuk ke pandangan hidup yang kelima, yaitu agnostisisme. Pahaman ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Kata agnostisisme berasal dari bahasa Greek agnostos yang berarti unknown, artinya not, gno artinya no. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapat orang mengenal dan mampu menenangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Aliran ini dengan tegas selalu menyangkal adanya suatu kenyataan mutlak yang bersifat transenden. Aliran ini dapat kita temui dalam filsafat eksistensi dengan tokoh-tokoh seperti Søren Kierkegaard, Edgar Sartre, dan Jaspers. Søren Kierkegaard pada tahun 1813 sampai 1855 Masehi yang terkenal dengan julukan sebagai bapak filsafat eksistensialisme menyatakan manusia tidak pernah hidup sebagai suatu aku hukum, tetapi sebagai aku individual yang sama sekali unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam sesuatu yang lain. Sementara itu, Martin Heidegger pada tahun 1889 sampai 1979 Masehi, seorang filosof Jerman mengatakan satu-satunya yang ada itu ialah manusia, karena hanyalah manusia yang dapat memahami dirinya sendiri. Jadi dunia ini adalah bagi manusia, tidak ada persoalan bagi alam metafisika. Pada pemahaman lainnya, Jean-Paul Sartre pada tahun 1905 sampai 1980 Masehi, seorang filosof dan sastrawan Prancis yang ateis sangat terpengaruh dengan pikiran ateisnya mengatakan bahwa manusia selalu menyangkal hakikat beradanya manusia bukan etre atau ada, melainkan a-etre atau akan atau sedang. Segala perbuatan manusia tanpa tujuan karena tidak ada yang tetap, selalu disangkal. Segala sesuatu mengalami kegagalan. Adapun Dasein atau ada atau berada dalam cakrawala gagal. Ternyata segala macam nilai hanyalah terbatas saja. Manusia tidak boleh mencari dan mengusahakan kegagalan dan keruntuhan, sebab hal itu bukanlah hal yang asli. Kegagalan dan keruntuhan itu mewujudkan tulisan sandi sempurna dari ada. Dalam kegagalan dan keruntuhan itu orang mengalami yang transenden. Adapun Karl Jaspers pada tahun 1883 sampai 1969 Masehi menyangkal adanya sesuatu kenyataan yang transenden, yang mungkin itu hanyalah manusia berusaha mengatasi dirinya sendiri dengan membawakan dirinya yang belum sadar kepada kesadaran yang sejati. Namun suatu yang mutlak itu tidak ada sama sekali. Jadi agnostisisme adalah paham pengingkaran atau penyangkalan terhadap kemampuan manusia mengetahui hakikat benda baik materi maupun rohani. Aliran ini mirip dengan skeptisisme yang berpendapat bahwa manusia diragukan kemampuannya mengetahui hakikat. Namun tampaknya agnostisisme lebih dari itu karena menyerah sama sekali. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi ontologi ini.
bisa saya simpulkan bahwa ontologi adalah kajian dasar dalam filsafat yang bertujuan untuk memahami apa yang ada, bagaimana entitas-entitas itu berhubung, dan apa sifat dasar realitas. Ilmu ontologi mengklasifikasi segala sesuatu yang ada dalam kategori-kategori yang jelas, membantu kita dalam memikirkan dan menjelaskan dunia di sekitar kita. Sebagai cabang metafisika, ontologi tidak hanya berperan dalam filsafat klasik, tetapi juga memiliki relevansi dalam bidang-bidang lain seperti ilmu komputer, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Baik, itu saja video penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata dan maaf jika banyak yang kurang. Saya Farizal Dwi Revianto, pamit undur diri. See you to next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.